Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Abdullah Dzikru Rahmati Rabbi, asal dari Lamongan, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nomor induk mahasiswa saya 19170045. Di sini saya akan membagikan tips bagaimana trik dan cara agar berpresentasi dengan baik. Ya, mengenal dari presentasi. Presentasi sudah asing ya, menurut kita, apalagi kalangan mahasiswa yang notabene memang hampir setiap hari itu melakukan presentasi. Terutama di fakultas saya ya, di Fakultas Ilmu Keguruan. Itu memang kita dilatih untuk presentasi agar kita nanti bisa langsung praktek mengajar di kalangan siswa-siswa yang akan kita hadapi nanti. Langkah yang pertama, yakni yang perlu disiapkan adalah mental, yaitu kepedean. Inti dari semuanya adalah kita harus pede dan kita harus yakin bahwa kita itu bisa. Kalau kita sudah pede dan kita yakin itu bisa, selanjutnya di step-step selanjutnya kita akan berjalan dengan lancar. Jika kita terlalu mau menguasai materi tapi kita tidak pede, ya percuma saja. Kita tidak akan mampu melontarkan pikiran-pikiran dan apa yang ada di benak kita sebelumnya yang kita sudah rencanakan sebelumnya. Misal, kita sebelumnya sudah menyiapkan materi dari 10 buku, dari 10 bab, dari 10 pengarang, tapi kita tidak mempunyai kepedean dan keyakinan bahwa kita mampu dan kita bisa untuk memaparkan di depan umum, di halayak umum terutama, ya percuma saja. Pasti kita tidak akan mampu dan tidak akan bisa pas hari hanya. Walaupun kita berlatih di depan kaca 10 kali dalam 1 jam, kalau kita tidak punya kepedean dan keyakinan bahwa kita itu bisa, pasti di hari H kita akan gugup dan tidak yakin, apalagi kita akan mengingat, pasti kita tidak akan berhasil. Yang kedua, yaitu kita harus menguasai public speaking dan tata cara berbicara di depan umum yang baik dan benar. Ini kadang yang jadi problem di kalangan kita sebagai mahasiswa di saat presentasi. Ya mungkin ada yang sebelumnya memang berlatar belakang anak organisasi atau memang sudah biasa menjadi public speaker seperti di kampung seperti MC, ataupun sudah biasa tampil di depan umum, halayak umum, itu sudah biasa. Dan sangat beresiko dan sangat menjadi tantangan bagi kita yang memang tidak pernah tampil di depan umum dan tidak pernah menunjukkan apa yang kita bisa di depan umum. Itu yang menjadi PR bagi kita. Kadang contoh, kita biasanya tidak bisa berbicara di depan umum, apalagi dengan notabene kita yang bersekolah di universitas yang mencakup seluruh mahasiswa dari segala penjuru. Biasanya kita tidak biasa dan tidak lanyah dalam berbahasa, apalagi bahasa Indonesia. Apalagi notabene kami, khususnya saya, yang dari contohnya saya yang dari mahasiswa kampung atau mahasiswa daerah yang sudah biasanya hari-harinya menggunakan bahasa daerah dan sangat jarang sekali menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa nasional. Itu biasa kendala yang pertama. Yang kedua, biasanya kendala dari kami adalah gugup karena tidak bisa dan tidak yakin. Kembali kepada poin pertama tadi, jika kita sudah pede dan yakin, kita pasti tidak akan gugup. Tapi jika kita tidak pede, pasti kita akan di tengah jalan ataupun di awal jalan pun kita akan terbata-bata dan seakan-akan kita tidak bisa mengucapkan apapun yang akan kita ucapkan. Terus poin-poin selanjutnya yang harus kita kuasai, yakni menguasai materi yang akan disampaikan. Ini saya contohkan efek sampingnya dulu ya, ataupun kendala. Biasanya mahasiswa itu tidak
jarang mahasiswa yang tidak menguasai 100%, karena kita selalu meremehkan. Nah ini jangan ditiru, meremehkan apa yang kita sampaikan. Alah mbok yang ini, kadang-kadang biasanya gitu. Jadi kita tidak membaca dan tidak memahami apa itu materi pada yang akan kita sampaikan. Sementing maju, kadang-kadang gitu, yang penting maju. Itu yang sangat bahaya. Yaudah, pertama maju. Kalau cuma mengandalkan PD doang, itu juga sangat berisiko. Maju tapi tidak tahu apa yang akan disampaikan, kadang mengetahui judul dan akhirnya juga akan mengarang materi dan kita akan menafsirkan sendiri, kadang keluar dari topik atau out of the topic. Itu yang sangat bahaya. Apa caranya? Ya udah, kita membaca, paling tidak kita memahami poin-poin penting dan kita menelusuri poin ini itu menurut ini apa, menurut profesor ini apa, menurut buku ini apa. Jika kita sudah mengetahui, apalagi mendapat referensi dari sumber-sumber yang sangat dipercayai dan dari orang-orang yang sangat dipercayai juga, pasti kita akan pede dan akan menguasai materi tersebut. Biasanya yang sangat dominan dalam presentasi itu adalah mahasiswa yang memang sering terjun dan sering bertatapan langsung dengan masyarakat. Seperti contoh, mahasiswa organisasi dan mahasiswa yang memang sudah biasa terjun di masyarakat. Seperti contoh-contoh anak-anak IPNU, anak remaja masjid, itu kan public speakingnya sudah bagus. Jadi mereka tinggal mematangkan materi yang akan dipresentasikan saja. Yang biasanya sangat dominan ya dalam presentasi itu anak-anak yang memang aktivis sebutannya di kampus itu. Ya mereka juga biasanya juga anak pondok, jadi mereka bisa saat presentasi bisa memasukkan seperti hadis, ayat Quran dan semuanya. Itu apa ya? Mereka itu pasti sangat pede dan sangat yakin apa yang dia sampaikan itu benar. Dan mereka khususnya yang anak-anak yang menguasai itu akan mendapatkan relasi dan poin tersendiri ya. Jadinya kan jarang yang memakai kayak merujuk pada Quran atau hadis atau kata-kata ulama. Itu akan mendapatkan poin tersendiri, karena kan masih jarang yang bisa dan jarang yang menggunakan. Yang kedua, apalagi kita aktif dalam organisasi, itu juga pasti kita akan rajin baca buku dan rajin berdiskusi dengan yang lainnya. Itu juga mendapatkan ilmu. Jadi kita saat presentasi juga mendapatkan ilmu tambahan dan relasi rujukan dari orang-orang tertentu, orang yang hebat, buku-buku orang hebat, dan dari diskusi tersebut. Poin selanjutnya yang harus kita miliki dari yang pertama seperti contohnya tipsnya jadi anak pondok dan anak aktivis berorganisasi. Yang selanjutnya juga bisa dikuasai adalah yang bisa ditiru. Contohnya kita akan mencontohkan seperti anak-anak yang sering ikut webinar ataupun seminar-seminar, walaupun dari lain jurusan dan dari lain fakultas, apalagi dari lain universitas. Kadang kan kita ikut webinar juga cuma ingin dapat sertifikat dan lain-lain, itu juga agak salah. Mungkin apabila kita ikut dalam itu, apalagi ikut semuanya, kita juga menguasai ilmu agama, kita menguasai ilmu organisasi, kita menguasai relasi, kita sering berdiskusi, dan kita sering ikut seminar-seminar seperti itu. Saya yakin dan saya pastikan Anda akan pede dan Anda akan bisa menguasai. Jika Anda sudah menguasai semua ini dan Anda pede, pasti Anda akan menguasai prestasi tersebut. Dan jika ada yang tanya, pasti Anda juga pede dan Anda tidak terbelit-belit akan menjawab, karena relasi Anda sudah banyak dari beberapa kalangan dan beberapa praktek yang terjun ke masyarakat tersebut. Tidak lain dan tidak bukan, kalau kita tidak mendapatkan relasi dari yang lain tersebut, kita hanya menguasai materi tersebut dan kita tidak pernah mencari ilmu di luar dari jam kuliah,
ya udah kita menguasai materi itu doang. Jika ada pertanyaan dari lain yang agak melenceng dan agak, biasanya kan kita meminta untuk dicontohkan, itu kita tidak bisa. Jadi kita cuma mematok dan merujuk dalam materi tersebut, ini 1 2 3, ya itu doang. Jadi kita nggak bisa mencontohkan dan tidak bisa meriletkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Itu masalahnya. Sudah, itu mungkin tips dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.